pagi, puji kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ketemu lagi di minggu kedua di bulan September ya. Puji Tuhan, kita boleh tetap ibadah walaupun mungkin kita kangen satu dengan yang lain, tapi kita tahu Tuhan telah mempersatukan kita dalam doa pagi setiap hari dia, dalam renungan pagi. Dan pagi ini kita boleh sama-sama beribadah bersama, anak-anak juga ada bersama-sama dengan mama papa ya. Yuk kita mulai ibadah kita tujukan mata kita kepada Tuhan dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tahu rencana kita akan masuk dalam rencananya Tuhan. Yuk, mataku tertuju padamu.
menyenangkan hatimu. Yuk, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Kau telah menyertai kami Tuhan di saat kami harus ibadah bersama di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kau hadiri di rumah tangga kami masing-masing. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Engkau ada di dalamnya. Dan Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami boleh bersuka cita melayani pekerjaan Tuhan. Kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Urapan Roh Kudus mengalir buat hamba-Mu Pendeta Dali Wijaya. Urapan Roh Kudus mengalir buat aku. Juga Tuhan berkati Adeline yang men-shooting dan juga mengedit serta sampai video ini boleh terlaksana. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah Engkau kuduskan kami, layakan kami untuk datang kepada Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada pagi ini. Haleluya, amin. Puji kepada Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Kita angkat pujian ini. Dari utara ke selatan terdengar nyanyian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya dinyatakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Ya, kita telah memuji Tuhan dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, semua menyanjung Yesus, Yesus dan nama Yesus. Dan sekarang kita akan angkat satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini sampai kepleset ya, tentang anggur baru ya. Kita angkat pujian ini. Nanti firman Tuhan juga cerita tentang anggur baru. Yuk kita angkat pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Ya, puji Tuhan. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Kalau engkau mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hati, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwa, tapi enggak mau baca firman Tuhan dan tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bohong katanya ya. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita angkat pujian, aku mengasihi engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu kembali ya. Kita mengucap syukur, kita tetap dan senantiasa mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ya sampai hari ini. Ya, walaupun kita masih di rumah masing-masing, tetapi kita tetap bersuka cita ya. Yang terpenting adalah kita tetap ya setiap saat, setiap waktu membaca firman Tuhan. Bahkan hari ini kita diberikan kesempatan bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur ya untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Semua sehat ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita semua ya, dan kita boleh mengerti akan firman Tuhan, kita boleh mengingat akan firman Tuhan, dan kita boleh melakukan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur kembali pada hari ini kami dikumpulkan bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Kami tetap mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, untuk kasih-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur saat ini pun kami boleh sejenak merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang sudah Kau berikan atau kesempatan yang sudah Kau berikan buat kami pada hari ini. Urapan Roh Kudus semua atas kami semua. Baik aku yang membawakan firman-Mu maupun yang semua yang mendengarkan firman-Mu, kami semua boleh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Roh Kudus beracara saat ini. Roh Kudus yang memimpin renungan firman Tuhan pada saat ini, menyatakan kepada kami semua apa yang harus disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema anggur baru, kantong baru. Haleluya. Saudara-saudara pasti sudah pernah mendengar akan hal ini ya. Tetapi hari ini biarlah kita mau kembali diingatkan dalam firman Tuhan. Saya akan kutip di dalam Matius 9 ayat 17. Demikian dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus. Pada waktu itu mereka bertanya, kenapa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi ya, mereka berpuasa dan berdoa ya, bersembahyang, tapi kenapa murid-murid Tuhan makan minum ya? Ini seolah-olah bertentangan ya dengan ajaran yang sudah ada pada mereka. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan ini, saya kutip di dalam ayat 17 saja ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Anggur yang baru, Tuhan Yesus berkata, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengingatkan ada tiga hal penting yang perlu selalu kita ingat. Saya percaya saudara-saudara sudah pernah mendengar ini dan pasti ingat akan hal ini.
Saya hanya mengutip 3 hal penting saja Bapak Ibu. Di dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Di dalam ayat 16 Kolose 2 dikatakan, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya bulan baru ataupun hari Sabat." Kemudian ayat 17 dikatakan, "Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus." Wujudnya adalah Kristus. Ya, jadi ketika Yesus datang, ya inilah kegenapannya. Tuhan yang datang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Haleluya, luar biasa saudara-saudara kasih Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Kolose 2 ayat 2 juga dikatakan demikian, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kristus adalah rahasia Allah. Ya, rahasia Allah itu ada di dalam Kristus. Jadi kalau Yesus Kristus datang sebagai kegenapan dari janji-janjinya, maka kita mengucap syukur. Firman yang sudah menjadi manusia, ya, dia datang. Dia adalah rahasia Allah, Yesus Kristus. Haleluya. Dan kemudian yang ketiga, saya mau ingatkan lagi dalam Yohanes 14, saudara-saudara pasti tahu akan hal ini ya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, haleluya, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah menyatakan itu kepada kita. Nah, 3 hal inilah yang kita harus selalu ingat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam Matius tadi kita sudah baca di dalam Matius 3 ayat 17, Matius 9 ayat 17 maksud saya, di mana juga saudara-saudara bisa baca, juga tertulis di dalam Markus 2 ayat 2 ya, 22, kemudian Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Ini semua tersirat makna yang luar biasa saudara-saudara kasih Tuhan. Pertama, Yesus sedang mengajarkan rahasia kebenaran itu. Rahasia kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah kebenaran. Dia sedang mengajarkan, memberitahukan, ya, menyatakan kebenaran itu pada waktu itu kepada orang-orang Israel. Dan terutama kepada murid-muridnya. Dan kemudian yang kedua, apa yang diajarkan? Saudara-saudara kasih Tuhan, ini perlu satu bejana. Katakan demikian, perlu satu bejana atau sikap penerimaan yang baru. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya pada waktu itu adalah satu hal yang seolah-olah bertentangan dengan hukum Taurat yang ada pada waktu itu. Sehingga pada saat itu orang-orang Farisi ya, imam-imam ahli Taurat berkata, "Loh, kenapa demikian? Mengapa murid-murid berbuat demikian?" Ya, kita ingat beberapa hal kejadian di mana seperti yang tadi terjadi, bahwa ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi, mereka pada waktu itu berpuasa, kemudian berdoa, sembahyang. Tetapi sementara murid-murid Tuhan Yesus makan, minum ya. Dan kemudian kita ingat pada saat Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika mereka melewati satu saudara-saudara mungkin kita ingat, saudara-saudara ingat kebun gandum ya. Mereka ketika lapar mereka memetik bulir-bulir gandum ya, mereka memakannya, dan pada waktu itu adalah hari Sabat. Dan bagi orang Israel pada waktu itu
hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan ya. Bahkan memetik sesuatu pun seperti gandum yang mereka petik itu, mereka ambil, mereka makan, itu pun tidak boleh. Dan kemudian bahkan menyembuhkan orang pun, sebagaimana Yesus lakukan pada hari Sabat, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Dan ini memperlihatkan atau menunjukkan ada pertentangan, seolah-olah Yesus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itulah maka apa yang tadi saya katakan, hal yang kedua, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini perlu satu sikap penerimaan yang baru, ya. Tidak bisa dicampur adukan dengan ajaran yang lama, ya. Dan kemudian yang ketiga, lebih dalam lagi, ya, kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan harus diterima dengan hati yang murni, tidak ada perbantahan. Kebenaran yang Tuhan Yesus bawa, Injil keselamatan yang Tuhan Yesus beritakan, yang Tuhan Yesus ajarkan, itu harus diterima dengan hati yang murni, ya. Tidak ada perbantahan. Sebagaimana tadi kita sudah baca di dalam Matius 9:17, ya. Anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Dan kemudian yang keempat, segala perbendaharahan yang lama ini lebih apa ya? Jauh lebih dalam lagi. Jauh lebih dalam lagi, sehingga perlu satu pikiran, perlu hati yang terbuka, yang murni, yang betul-betul menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Artinya demikian, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ya. Ketika Yesus berkata, sebagaimana kita sudah baca tadi di dalam Matius 9:17, anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong yang baru. Segala perbendaharaan yang lama, saudara-saudara, perbendaharaan yang lama yang ada di dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita, semua itu harus dibersihkan. Itu harus bersih, ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Hati yang bersih, pikiran yang bersih, ya. Hati yang terbuka, hati yang menerima, hati yang tulus, itu harus ada. Dan bisa menerima pengajaran yang Tuhan Yesus nyatakan, yang Tuhan Yesus ajarkan pada waktu itu dan sampai saat ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi kita tahu bahwa kalau kita semua masih menyimpan perbendaharaan hati yang lama, saudara-saudara yang kasih Tuhan, entah itu kebencian, entah itu iri hati, entah itu kemarahan, ya, dan lain sebagainya, ya, maka segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan katakan, di mana makna yang tersirat di dalam pasal dan ayat yang kita baca tadi, maka kita boleh mengerti bahwa itulah yang Tuhan kehendaki. Segala perbendaharaan yang lama itu harus dibersihkan dari hati kita. Amin. Itu mutlak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Harus dibersihkan. Tidak bisa dicampur aduk
anggur yang baru. Ini berkata ajaran yang baru. Firman. Itu harus disimpan di dalam kantong yang baru. Segala sesuatunya baru. Perbendaharaan hati, pikiran, semuanya harus baru. Oleh sebab itu, kita tahu dan kita mengucap syukur bagaimana proses keselamatan yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dari hal percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai materai pernyataan bahwa kita mau dibersihkan, ya, hati nurani kita. Kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus, kita menerima, atau kita memperoleh, atau kita memiliki satu perbendaharaan hati, pikiran yang baru, yang bisa menerima anggur yang baru, ajaran yang baru, Injil keselamatan yang diberitakan kepada kita semua. Dan ini sangat luar biasa, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, betapa begitu lengkapnya dalam firman Tuhan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, saudara-saudara, jangan pernah lewatkan itu. Saya percaya kita semua setiap saat, setiap waktu mau diperbaharui melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Tentunya Roh Kudus yang setiap saat yang menyertai kita, yang menolong kita, yang memperbaharui hidup kita setiap hari, setiap waktu. Dan kita mau diperbaharui terus setiap saat, setiap waktu. Barulah itu bisa terjadi kesempurnaan, ya, hati nurani yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, iman yang semakin hari semakin bertumbuh berkenan di hadapan Tuhan. Itu akan terjadi ketika kita menyerahkan dengan sungguh-sungguh, ketika kita menyerahkan hati kita, pikiran kita dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati yang benar-benarnya, maka itulah yang dapat kita peroleh, kesempurnaan. Anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru, sehingga kedua-duanya terpelihara. Kita tidak bisa masih menyimpan, kita tidak bisa masih sayang dengan apa? Dengan perbendaharaan hati kita yang lama, ya, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Kita tidak mau demikian, ya. Dan Tuhan tidak berkenan akan hal demikian. Karena ketika itu terjadi, maka sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, Tuhan Yesus katakan, ya, maka kantong yang lama itu dan anggur yang baru itu akan semuanya akan hancur, terbuang sia-sia. Jadi oleh sebab itu kita mau dengan hati yang baru, kita mau membersihkan segala perbendaharaan hati kita, pikiran kita yang lama, untuk diisi dengan yang baru. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Haleluya, ya. Saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan menjelang akhir zaman ini, maka kita perlu terus, ya, selalu katakan tidak ada bosan-bosannya, terus kita mau berjuang, kita mau terus dengan sungguh-sungguh
mau menggapai itu, mencapai itu. Kita tahu upah yang akan kita dapat, yang akan kita peroleh itu luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan ya. Sangat luar biasa, indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita masih berlelah-lelah, kita masih berusaha. Seringkali kita mungkin sedikit jatuh, bangun, bangkit lagi, ya. Tetapi kita tetap, pikiran kita, hati kita tetap tertuju kepada Dia. Kita tetap ingat bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Akan indah pada waktunya. Haleluya. Ini mutlak kita lakukan, saudara-saudara kasih Tuhan. Kantong atau anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru. Ini adalah suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus menyatakan pada waktu itu kepada orang Israel, ya, kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, dan dengan singkat firman Tuhan pada hari ini, biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita. Kita mau terus diperbaharui, oleh Roh Kudus, ya. Sehingga kita tidak lelah-lelahnya, kita tidak tawar hati, dan kita tetap bersemangat, kita tetap bersyukur, bersukacita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita tetap menaruh pengharapannya, kita tetap bersandar kepada Dia pada situasi atau kondisi saat ini. Kita mungkin takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengingat akan Dia, akan kuasanya, akan penyertaannya, maka semua itu boleh lenyap. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita, memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, walaupun singkat renungan firman Tuhan pada hari ini, tetapi biarlah kami tetap dan senantiasa mau mengingat akan apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Dan biarlah dengan kesungguhan hati, dengan tulus hati, dengan hati yang terbuka seluas-luasnya, Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami. Bila kasih-Mu yang Engkau berikan buat kami ada dalam hidup kami, Engkau tinggal di dalam kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengucap syukur karena kami boleh meneladani Engkau. Kami boleh tetap senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh mengucap syukur Tuhan setiap saat, setiap waktu. Penyertaan-Mu tetap di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam situasi kondisi dunia saat ini yang tidak menentu, dengan segala permasalahan apapun yang begitu banyak yang terjadi dalam hidup kami, di dalam dunia ini, segala sesuatu yang tidak menentu ini, Tuhan, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap memberkati. Engkau tetap menjadi sandaran kami, pengharapan kami, penolong kami satu-satunya. Dan kami semua boleh mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kami yang hadir pada saat ini, walaupun di rumah masing-masing, tetap boleh mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam segala permasalahan, problema, pergumulan, sakit penyakit, Tuhan,
kami tetap serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau menjawab senantiasa pada waktunya setiap permohonan kami, pergumulan kami, permasalahan, bahkan sakit penyakit ya Tuhan. Waktu-Mu bukan waktu kami. Engkau menjawab pada waktunya. Dan kami percaya ya Tuhan, semuanya akan baik, semuanya akan indah pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada saat ini dimanapun kami berada, Tuhan, serahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Setiap kami, apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Engkau menyertai, memberkati ya Tuhan. Sakit penyakit yang ada, mungkin yang terjadi di dalam jemaat-Mu saat ini pun, Tuhan, Engkau jamah anak-anak-Mu yang hanya berpengharapan, yang bersandar kepadamu, yang berharap di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan, hanya kepadamu. Engkau menjawab pada waktunya, Engkau menjamah pada waktunya, yang sakit Engkau angkat, Engkau sembuhkan pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, jemaat-Mu biarlah semakin bertumbuh, berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pakai kami semua Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat-Mu, Gereja Kristen Anugerah, baik di Puri, Kaji, semua, dimanapun di cabang-cabang yang ada Tuhan Yesus, Engkau berkati juga jemaat-Mu. Engkau berkati pelayanan hamba-hamba-Mu, baik sebagai gembala sidang, pendeta, evangelis, majelis. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa, sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya kami pulangkan kepada Engkau. Kemuliaan kebesaran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami tetap serahkan juga kondisi saat ini, pandemi Corona yang masih mewabah saat ini, bahkan mungkin semakin menakutkan. Tetapi kami percaya Tuhan, ada waktunya, ada saatnya, di mana semuanya itu boleh berlalu. Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan pemerintahan yang ada saat ini, khususnya pemerintahan Indonesia saat ini, dengan hikmat yang Kau berikan buat mereka, mereka boleh menangani pandemi Corona ini dengan baik ya Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dan tetap bersandar kepada Engkau, bahwa hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan semuanya itu. Kau berkati semuanya Tuhan, para dokter, para medis, jurawat, semua obat-obatan yang dipakai, semua untuk sarana kesembuhan bagi orang-orang yang sudah terpapar. Kau melindungi para dokter yang sudah begitu banyak Engkau panggil ya Tuhan. Kami percaya waktunya Engkau redahkan itu semua, waktunya Engkau hapuskan itu semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami serahkan Tuhan semuanya di dalam tangan-Mu. Serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan pimpinan-Mu. Kami boleh mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami sehari-hari, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan,
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah sumber berkat, memberkati kita semua dengan damai sejahtera dan sukacita. Allah juga memberkati semua pekerjaan usaha dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya akan dibuat yang berhasil dan beruntung. Bahkan anugerah dan kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha.